Halo, ketemu lagi. Hari ini sudah hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020. Selamat datang di Bacaan Harian. Ini bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman dari bacaan hari ini. Saya sudah mengambil 3 kartu dari Lenormand sebagai deck yang pertama. Kartu celurit ini datang kemarin dan hari ini juga datang. Dan sekarang jelas sebenarnya gambar tikus ini menunjukkan bahwa kita sudah mampu mengidentifikasikan somehow apa yang memang perlu kita pertimbangkan untuk kita tidak bawa ke depan. Artinya kita memberi jarak pada apapun itu. Bahwa kita tidak harus membuat tikus ini tidak berdaya, ya. Yang penting dia keluar dari rumah. Ya, kita lihat ada rumah dan jelas tikus ini ada di dalam rumah sekarang. Dan tikus ini harus keluar dari rumah, apapun maknanya itu. Ini tidak harus orang, ya, saya tidak bicara tentang orang, tapi saya bicara tentang energi, di mana somehow kalau kita masih membiarkan tikus ini bisa hidup bersama kita, ya, satu saat nanti kita bisa menemukan rumah kita itu semua pojoknya sudah dihuni, sudah didominasi oleh energi tersebut, sehingga energi yang aslinya, original, yang kitanya mungkin sudah lebih sukar untuk melepaskan dari energi yang kita sebenarnya tidak ingin. Jelas kalau tikus ini bukan energi yang kita inginkan, makanya kita harus memisahkan diri dari hal tersebut. Saya sudah mengambil dari 3 deck sebenarnya, dua deck. Yang pertama dari Spirit Animal, Where Am I Now adalah Be Fearless and Bold. Jadi kalau menurut saya, kalau memang sudah bisa mengidentifikasikan energi seperti energi tikus tadi, kita pasti takut untuk menyikapi, mengambil tindakan terhadap hal tersebut. Tapi di sini saat ini sepertinya lebih baik lakukan sekarang sebelum katakanlah energi tikus itu berkembang dan dia berkembang biak di sini. What is possible next regarding in the situation adalah Dragonfly Spirit, Truth Transcends Illusions. Iya, jadi rasanya sebenarnya kedepannya kita akan menemukan bahwa kalau kita bertindak dengan tepat di saatnya yang tepat juga, maka kita akan belajar tentang hal yang positif. Dan kita tidak harus menghadapi sesuatu lebih berat daripada yang seharusnya. Iya, karena bulan yang berada di Sagittarius, dia mendekati South Node. South Node adalah tentang pembelajaran masa lalu, tentang situasi yang memang sudah ada dari dulu. Jadi artinya ini adalah kita berusaha untuk melepaskan diri dari kesalahan masa lalu, dalam arti kata positif, ya. Tadi, tidak mengulang kesalahan masa lalu atau membereskan masa lalu yang harus segera diselesaikan dengan cara yang baik, bukan dengan meninggalkan dan membiarkan dia berkembang atau meninggalkan dia untuk tidak terselesaikan menggantung. Jangan dibiarkan menggantung. Dan kalau kita lihat di sini dia trine dengan Lilith dan Mars, maka sebenarnya energi ini relatif agresif, tapi kita mungkin justru mendapatkan motivasi untuk melakukan pembersihan tanda petik ini dengan lebih cepat. Energi konflik atau persaingan maskulin feminin masih ada. Kita lihat Jupiter dan Venus masih oposisi, karena memang Venus berjalan juga agak lambat dan Jupiter sedang retro, sehingga memang ini sama-sama lambat, seperti diam, tidak ada pergerakan. Tapi sebenarnya teman-teman, ini bukan berarti tidak ada energi yang mengalir, ya. Ini hanya seperti kita sedang berlari, ya, karena oposisi ini kan sendiri energinya tension. Tension kan itu tekanan yang berat. Yang jelas kalau kita menguatkan otot kita, itu darah kita mengalir dengan cepat. Ya, jadi ini seperti kayak kita sedang berlari di treadmill, ya, atau berlari di track, dimana kita bisa berlari sampai 1 lap, 2 lap, 3 lap, ya, kita sudah kelelahan, tapi kita masih bisa terus berputar kalau kita masih ingin. Cuman tetap dia akan kembali ke titik yang sama lagi, ke titik awal lagi. Apakah kemudian tenaganya terbuang?
Barangkali kita bisa bilang begitu karena memang kita rilis energi. Tetapi yang pasti kita mendapatkan hal yang positif di situ adalah otot kita menjadi kuat walaupun kita menjadi kelelahan. Jadi kayaknya sepertinya energinya seperti itu. Kita sedang dilatih karena energi Mars sendiri itu nggak mungkin energi yang statis ya. Energinya adalah energi yang mengalir, apalagi Sagittarius. Tapi kayak seperti saat ini, ya karena ada pertentangan antara Jupiter dan Venus ini membuat kita juga kalau kita meninggalkan kita akan kehilangan juga. Jadi seperti ada energi ngotot di sini, dan Saturnus yang juga square dengan Mars ini sepertinya memang mau nggak mau kita juga ototnya semua tegang nih saat ini. Jadi kita memastikan kita tidak lari dari track, kita kecapean tapi somehow memang kita nggak bisa keluar dari track. Barangkali istilahnya adalah belum waktunya istirahat, masih harus lari. Iya, karena sebenarnya kita sedang berusaha melepaskan dari energi ini. Kalau kita lemah, kita kembali lagi ke situasi ini. Mungkin ya ini tadi, be fearless. Be fearless-nya ini. Badger spirit, be fearless and bold. Karena kita sedang berusaha keluar dari situasi ini, dan ini tadi juga digambarkan dengan celurit ini. Apalagi ini sebenarnya ngomongin situasi rumah. Rumah itu bisa benar-benar domestik, tempat tinggal kita, atau memang tubuh kita. Ya, tubuh kita barangkali memang perlu diet, perlu tindakan, perlu olahraga, workout untuk mengeluarkan energi toksik itu. Jadi ini tidak harus tentang hubungan ya, tapi yang jelas ada energi toksik di sini, dimana kita, kalau katakanlah saya butuh untuk workout, saya males tinggal di rumah, maka kan saya tetap pegang apapun masalah tersebut sampai satu saat aku benar-benar workout, maka baru saya punya kesempatan untuk keluar dari situasi fisik saya. Iya, dan ini sukar sekali untuk bergerak karena memang berat kan, ngelawan toksik itu berat. Tapi di sini cobalah lakukan sesuatu untuk dirimu sendiri paling tidak ya. Jadi seperti hibur diri lah, hibur diri ini memang harus dilakukan. Emang berat, tapi cobalah mencari kebahagiaan di antara situasi ini ya, supaya kita bisa keluar dari situasi yang membuat kita selalu waspada. Supaya kita tidak selalu dalam situasi waspada. Wisdom Within, reading 5 kartu. Kita mencari tambahan klarifikasi dari bacaan hari ini. Iya, ini semua sebenarnya kembali ke diri kita sih kalau solitude ini saya bilang, karena sebenarnya kalau toksik ya, situasinya toksik. Katakanlah kita ngomongin fisik ya, kita masih mungkin kelebihan berat badan ya, dan jumlah yang banyak, karena kalau yang beda sedikit kan sebenarnya cuma hanya masalah bentuk tubuh dan rasa percaya diri, walaupun itu penting. Tapi kalau yang jumlahnya banyak itu kan sampai mengganggu fungsi fisiologis kita, dan itu bisa berbahaya buat beberapa orang kalau tidak dimulai. Tapi itu orang lain bisa teriak-teriak, bisa ngatain, bisa lakukan apapun, bisa memotivasi, tapi tetap itu adalah fungsi dari kita, kapan kita mau bergerak untuk mengatasi masalah fisik kita. Itu tadi contoh ya. Challenge-nya adalah the path, kita tidak menemukan jalan yang paling enak buat kita keluar dari masalah ini. Jadi kayak misalnya kalau tadi saya contohkan obesitas ya, keberatan tubuh, berat badan tubuh terlalu banyak, dan saya mengatakan dalam konteks kesehatan itu kan banyak cara, metode ditawarkan di pasar ya, termasuk minum jamu dan obat dan lain sebagainya. Itu kan salah satu cara juga sampai ke situ. Cuman semuanya ada risikonya, termasuk olahraga juga kalau tidak dilakukan dengan hati-hati, dengan pemantauan dari katakanlah personal trainer gitu ya,
itu juga bisa menyebabkan hal yang tidak oke. Jadi kayaknya kita punya masalah dan kita masih punya problem dengan mulai mencari cara keluar dari masalah ini, ya. Tapi guidance-nya udahlah, emang sukar, memang berat, memang rasanya itu kayak membongkar semua ya kebiasaan yang sudah ada dari masa lalu, but just do the first step, ya. Lakukan aja langkah pertama. Fokuskan pada tujuan utama, tujuan besar tadi kan, bukankah kamu ingin kesehatan, menghindari sakit yang bisa berujung banyak lah. Outcome-nya adalah new beginning. Jadi hari ini memang fokus pada new beginning yang kita masih kakinya terseret-seret untuk bisa melangkah. Anyway, ya, ini adalah langkah pertama yang penting karena kita sedang berusaha keluar dari masalah yang sifatnya toksik sudah membelenggu kita. Semuanya berat langkah pertamanya, tapi paling tidak menghibur diri supaya kita bisa keluar dari situasi ini. Jadilah pemberani, karena ke depan kita akan bisa menjadi contoh bagaimana keluar dari situ. Tetap pada hari ini kita ingin membuang komponen sakit supaya rumah kita, ya, rumah itu bisa badan kita sebagai rumah atau rumah tempat tinggal kita menjadi lebih sehat. Iya, rasanya itu sih, ya, hari ini fokuskan pada kesehatan diri, ya, rumah yang nyaman, keluar dari toksik. Langkah pertama sukar, tapi begitu itu dilakukan semuanya akan jauh lebih mudah. Oke, Wanita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.